Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi semuanya yang hadir hari ini dan juga yang di rumah, di kelompok, selamat pagi. Dan kita bersyukur boleh bertemu kembali di dalam ibadah pada minggu perdana di bulan Oktober. Kita akan berdiri sejenak, kita akan memberikan salam dengan melambaikan tangan, satu dengan yang lain. Kebersamaan kita adalah sebuah bentuk wujud dari keluarga Tuhan, di mana kita boleh terima keselamatan dalam Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum ibadah dimulai, mari kita akan bersama mempersiapkan diri kita untuk bersaat teduh sejenak, supaya kita boleh benar-benar memberikan penghormatan kepada Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Diberkatilah kita sekalian dan membuka ibadah pagi hari ini dalam segala berkat anugerah, kasih dan karunia cintanya Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam Tuhan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah dan berbakti. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Ketika Sabat tiba, hati kita ingin rindu terus menyembah Dia. Kita ingin datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Karena Dia Allah yang dapat dipercaya, janjinya ya dan amin. Dan kita katakan, ku nyanyi, haleluya kepadanya. Bapakku datang. Mari kita sembah Tuhan kita. Menyembahmu di sini. Karena ku percaya Tuhan kepadamu. Ku percaya Yesus, Engkau ada bagiku. ada bagiku. Bapakku datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan kepada Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Karena kau hebat Tuhan, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. dengan sepenuh hati, mari kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia, karena kita percaya kepadanya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Karena itu kita tidak takut, karena Tuhan beserta kita. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari kita dengan senang hati katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, Engkau hebat, ajaib perkasa. sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ya Tuhan, Bapa kami, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, merendahkan diri di hadapan Engkau. Karena Engkau Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, yang hanya Engkau saja Tuhan. Kami menyembah, hanya kepada Engkau saja Tuhan, kami berlutut dan bertelut. Pada pagi hari ini Tuhan, layakkan penyembahan kami. Kuduskan kami Tuhan, hati pikiran kami, sehingga kami semua berkenan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini, Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau mendengar pujian kami, dan Engkau akan berfirman kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita senantiasa sebagai anak Tuhan, rindu memuliakan namanya. Karena itulah tujuan Tuhan membentuk kita, menciptakan kita. Mulia namamu Tuhan, kita muliakan Tuhan kita dengan hidup kita, dengan tubuh kita, dengan harta kita kepadanya. Mulia namamu Tuhan. Jemaat untuk berdiri, kita bersuka cita menyanyikan pujian ini. Kita bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Dari tahta yang surgawi sampai salib Golgota. Dari tahta yang surgawi sampai salib Golgota, rela kau turun dan mati bagi orang berdosa.
serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Silakan duduk kembali. Ketika sabda Tuhan kita dengar, dan saat ini kita akan mendengarkan sabdanya, satu kerinduan supaya Bapa menyentuh hati kita, mengubah hidup kita, memperbarui hati kita. Bapa, sentuh hatiku. Segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kita menyadari di dalam hidup ini, Betapa aku menyadari Tuhan, hidupku ini Kau selalu memberi. Kau selalu Terima kasih Tuhan, memberi rancangan yang terbaik jangan terbaik karena kasih-Mu Tuhan oleh kepada karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, Ubah hidupku Tuhan, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih sebuah kasih yang selalu memberi. yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita buka hati supaya Tuhan menyentuh hati kita dan mengubah hidup kita. Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi, segala yang tak terjadi, Kau selalu memberi Tuhan. tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidup kita ini, Betapa ku menyadari di dalam hidupku, di dalam hidupku Kau selalu memberi rancangan
hidupku Tuhan, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa di surga, inilah pujian kami, sekaligus inilah doa kami. Biarlah kami menjadi bejana-bejana yang makin terus disempurnakan dalam kehidupan kami memenuhi panggilan-Mu, menjalani hidup sebagai murid Kristus. Biarlah kebenaran firman-Mu memperlengkapi kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kami. Urapi hamba dalam segala kemurahan-Mu, kuasa-Mu, atas segala kelemahan hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan adalah sabda Tuhan, dan itu memberkati kami semuanya. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang akan memutar balik sabda-Mu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan kami kerendahan hati, sehingga Engkau leluasa menyelidiki batin, pikiran, sikap hidup kami. Kalau ada perkara-perkara yang tidak beres, biarlah firman-Mu yang mendandani kami dan meluruskan jalan kami, supaya kami boleh melakukan perkara-perkara yang berkenan kepadamu. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Ya, terpujilah Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Nats hari ini kita melanjutkan kembali di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 18 kita akan baca silih berganti. Nats dari Kisah Para Rasul pasal 16 dari ayat 1 sampai ayat 18. Saya akan membacakan pada ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara akan melanjutkan pada ayat selanjutnya. Demikian bunyi sabda Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Dan Paulus mau
supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan sisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, judul khotbah hari ini adalah semangat dalam pelayanan Injil. Ya, semangat dalam pelayanan. Gereja Baptis adalah gereja Injili. Ya, gereja Baptis adalah gereja Injili. Ya, tentunya ini menjadi nafas yang penting bagi gereja-gereja Baptis di Indonesia. Nafas ini satu kegerakan gereja Baptis yang hidup dalam perjanjian baru, sehingga ini memberikan satu dorongan yang kuat bagi setiap gereja Baptis untuk selalu giat dalam pelayanan Injil, menjangkau. Ya. Nafas ini harus selalu ada dalam pelayanan kita, karena gereja ini adalah gereja Baptis, ya. Gabungan Gereja Baptis Indonesia, sehingga napas ini harus selalu ada dalam pelayanan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita dapat menjiwai semangat dalam pelayanan Injil. Bagaimana supaya kita bisa menjiwai semangat dalam pelayanan Injil? Yang pertama yang perlu kita kenali adalah yaitu melayani sepenuh waktu. Maksud saya melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan berarti ini saudara tidak melayani sepenuh hati, bukan itu maksudnya. Tetapi
inilah kebenaran yang akan kita terima, artinya bahwasanya kita memang, Alkitab memang mendidik kita bersama, melatih kita bersama, mendorong kita bagi kita bersama, supaya dalam kehidupan pelayanan ini kita kerjakan dengan sepenuh hati. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan Injil oleh para rasul, oleh para penatua, oleh jemaat mula-mula, begitu cepat beralih dari satu tempat ke tempat lain. Ini menandakan betapa mendesaknya pelayanan Injil menjadi tugas yang terutama. Ya, dari satu kota ke kota dan seterusnya sampai provinsi, menjadi satu kegerakan yang luar biasa dari peristiwa Pentakosta. Kita patut bersyukur kegerakan umat baptis di Indonesia semakin bertambah luas, dan bahkan kekurangan tenaga hamba Tuhan. Karena itu dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu kita bergumul untuk 200 hamba Tuhan. Karena memang pelayanan umat baptis yang sudah semakin berkembang pesat ini, banyak jemaat sudah didirikan, tempat-tempat dari Sabang sampai Merauke. Namun tenaga pelayan-pelayan, khususnya hamba-hamba Tuhan, melayani dalam sepenuh waktu, masih banyak tempat-tempat yang belum tergembalakan. Ini menandakan bahwa kegerakan umat baptis yang di mana gereja Injili adalah satu kegerakan yang masih terus menjadi nafas dalam kehidupan kita. Karena itulah keteladanan para rasul, penatua, jemaat mula-mula pada waktu itu yang sudah tersebar ke Asia, bahkan sampai ke Eropa, menandakan bahwa pelayanan Injil itu sesuatu yang sangat mendesak. Artinya bahwa apa yang perlu harus dijangkau di dalamnya. Karena itulah pelayanan Injil tidak lepas dari pemuritan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga, ketika sampai di kota Derbe dan di Listra, Paulus bertemu dengan Timotius, dan Timotius diangkat menjadi anak rohaninya dalam pelayanan Injil. Inilah yang dinamakan pemuritan. Di mana seseorang dimuridkan sehingga mereka menjadi murid Yesus dan siap untuk memuridkan yang lain. Nah, waktu saya belajar di seminari, pada semester pertama, semester kedua itu ada pemuritan. Saya ketika masuk pertama, masih sebagai mahasiswa baru, didampingi atau dimentoring oleh kakak kelas. Kemudian dalam pemuritan itu menghafalkan ayat, tetapi juga diajarkan bagaimana bersaksi, bukan hanya diajarkan, sampai kemudian kami di-dropping itu disebarkan di gereja-gereja, dan gereja-gereja menuntun kami kepada siapa kami harus bersaksi, menyampaikan berita Injil, menjangkaunya. Nah, sampai di situ pemuritan itu. Kemudian bila mana orang yang kita beritahu tentang Injil, responnya bagaimana dan seperti apa, lalu kita serahkan kepada gereja terdekat supaya untuk di follow up. Nah, inilah yang dinamakan pemuritan. Ya. Karena itu ketika kita membicarakan sebuah pemuritan, sesungguhnya bahwa gereja memperhatikan pelayanan Injil. Mungkin panjenengan pernah mengikuti pelayanan-pelayanan pemuritan, atau sebenarnya juga di sekolah minggu ada kelas KTB namanya, kelompok kelas tumbuh bersama, di mana dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Dan juga pernah kita ada kelas pemuritan di PPA, saya sendiri yang mengampu, belum sempat di-dropping, lalu
ada wabah seperti ini, sehingga harus terhenti sejenak. Nah inilah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa melayani bukan sekedar sebuah kegiatan apa yang kita kerjakan, tetapi melayani ada sebuah proyek yang penting, di mana di dalam pelayanan Injil itu kita ingin setiap orang mengalami sebuah pengalaman jumpa pribadi dengan Tuhan Yesus secara pribadi, sehingga mereka menjadi murid Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita belajar tentang pemuritan, 12 murid Yesus itu adalah disciple, pemuritan. Jadi bukan sebuah usaha untuk kegiatan keagamaan, itu bukan. Kekristenan itu bukan keagamaan. Kekristenan itu adalah pemuritan, sebuah transformasi. Seseorang mengalami kehidupan perubahan, mengalami jumpa pribadi dengan Yesus, sehingga dirinya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu Yesus selalu mengingatkan kepada murid-muridnya, bahwasanya ketika seseorang berani menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Itulah pemuritan. Lalu kemudian bergeraklah murid itu memberitakan Injil, memberitakan firman, memuridkan orang. Karena itu memang dalam sebuah komunitas pemuritan itu tidak banyak-banyak memang. Ya, tidak banyak-banyak. Mungkin hanya beberapa gelintir orang, tetapi memang secara intens. Supaya apa? Supaya orang belajar di dalamnya, dipersiapkan dengan baik, sehingga nantinya menjadi satu kegerakan yang besar dalam sebuah pelayanan Injil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Paulus ketika tiba di Derbe dan di Listra, mengangkat anak rohani, Timotius, ya, dalam pelayanan Injil, supaya menyertai dalam pelayanannya. Kata menyertai ini bukannya sekedar ngikut, bukan. Ya, walaupun mungkin hanya sebatas diam dulu, memperhatikan apa yang Paulus lakukan, dan seterusnya. Namun di dalamnya ada sebuah edukasi, ada sebuah pelajaran, ada sebuah keteladanan, ada sebuah tugas. Supaya apa? Supaya ada kegerakan pelipat gandaan, multiplikasi, sehingga pelayanan Injil semakin berkembang di dalam kehidupan kita. Nah sebenarnya pemuritan itu bisa saja dimulai dari keluarga kita. Bagaimana menjadikan keluarga kita itu adalah murid Yesus. Dimulai dari keluarga kita. Anak kita dimuridkan sampai menjadi murid Yesus, bergerak dalam kehidupan panggilannya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tidak hanya sampai menerima saja, tetapi dididiknya, dilatihnya, didorongnya, digerakkannya. Sama seperti Yesus ketika memanggil 12 murid, tidak hanya dipanggil ikutlah aku, tetapi Yesus memperlengkapi sedemikian rupa, supaya murid-murid itu bisa bergerak di dalam pelayanan Injil. Karena itu ketika Yesus naik ke surga, amanat agung dipercayakan kepada murid-murid Yesus, kepada gereja pada masa kini. Paulus memiliki rasa hormat yang besar kepada Eunike, Lois yang mendidik Timotius dalam iman Kristus Tuhan. Karena dari sinilah Timotius mengenal Yesus dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini merupakan pemuritan yang dimulai dari kelompok yang terkecil adalah keluarga. Eunike adalah ibunya, Lois adalah neneknya. Jadi dari sini kita melihat bahwa di dalam kehidupan keluarga, pelayanan Injil sangat penting. Dan itu tidak hanya berhenti sampai orang menerima Yesus, tetapi mereka diperlengkapi, dididiknya, diajarkannya, sehingga menjadi pelaku-pelaku firman, memelihara imannya sampai garis akhir pertandingan. Seperti
Yesus memanggil murid-muridnya, tidak hanya sampai dipanggil ikutlah aku, tetapi diperlengkapi sedemikian rupa untuk bisa bergerak dalam pelayanan Injil, bahkan diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Para murid, begitu pula dengan gereja, begitu pula dengan para rasul, begitu pula dengan jemaat mula-mula. Ketika peristiwa Pentakosta, mereka semua juga diberi karunia dalam pelayanannya, diperlengkapi dari Allah yang maha tinggi, supaya apa? Dalam pelayanannya, pelayanan Injil, mereka dapat melakukan perkara-perkara yang baik, bahkan dikatakan melakukan tanda-tanda dan mujizat dari karunia-karunia roh itu, supaya dunia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu, perhatikanlah pemuritan dalam kehidupan kita, dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Sampai kapan? Sampai keluarga kita dipanggil oleh Tuhan. Sampai keluarga kita bergerak di dalam pelayanannya. Tidak hanya sekedar menjadi pengikut Yesus. Tidak hanya sekedar hanya percaya pasif, tidak. Seringkali orang kan dikonotasikan percaya itu ya sudah percaya. Tidak, sebenarnya kata percaya itu adalah percaya yang aktif, bukan percaya yang pasif. Ya. Kalau kata percaya itu diterjemahkan itu kan kata yang dipakai adalah setia dan taat. Itu aktif, bukan pasif. Ya. Nah, sampai digerakkan sedemikian rupa. Belum terlambat. Saya percaya masih banyak anggota gereja yang dimana anggotanya perlu dimuridkan di dalam Tuhan. Sampai mereka bergerak seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan panggilan kita. Nah, ini yang dikatakan melayani sepenuh hati. Bagaimana Paulus yang dari kota ke kota memberitakan firman, menjangkau, bahkan kemudian bertemu dengan orang-orang tertentu yang dijadikan muridnya. Sampai dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya, kalau kita memperhatikan dari perjalanan Paulus, sampai kemudian Paulus ada di penjara, lalu Timotius menjadi teman rekan kerja mengantarkan surat pelayanan penggembalaan, itu bentuk dari sebuah hasil pemuritan. Orang akhirnya digerakkan melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi dalam kehidupan pelayanan Injil oleh para rasul, para penatua, jemaat mula-mula, dan sampai kepada masa kini gereja-gereja, khususnya gereja Baptis Indonesia, nafasnya adalah gereja yang Injili. Melayani sepenuh hati di mana Paulus dalam kunjungannya dari kota ke kota membangun jemaat, hidup dalam kasih karunia Allah. Kalau kita memperhatikan flashback dalam pasal 15 kemarin, ketika Paulus ingin mengajak Barnabas mengunjungi dari kota ke kota, melihat kembali perkembangan pelayanan Injil kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayani, merupakan sebuah bentuk rasa kepeduliannya, keingintahuannya, sampai seberapa jauh Injil berkembang di tempat di mana Paulus memberitakan firman, di mana jemaat-jemaat bersekutu di dalamnya, sampai di mana perkembangannya, sampai di mana mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya dalam sebuah pemuritan itu ada tindakan follow up, evaluasi. Supaya apa? Orang yang dimuridkan kita tahu sampai di mana perkembangannya, sampai di mana pertumbuhannya. Itulah sebabnya ini menjadi satu napas kegerakan yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau dalam lembaga kita, gereja ini ada PPA, kalau kita melihat, sungguh sebenarnya kalau kita garap dengan sungguh-sungguh, instrumen-instrumen yang ada di dalam penilaian PPA sangat baik sekali. Anak tidak hanya sekedar berbicara tentang compassion atau belas kasih materi,
Sebenarnya itu bukan menjadi tujuan. Ya, bukan menjadi tujuan sebenarnya. Tujuannya adalah yang terutama bagaimana menjadikan anak itu berkarakter Kristus. Itu yang menjadi visinya. Itulah sebabnya selalu kenapa dievaluasi anak perkembangannya, kehidupan rohaninya, perkembangan kehidupan sosio-emosionalnya, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya anak bisa terpantau dengan baik. Nah, saya percaya ini kalau kita menjadi kegerakan yang besar dalam kehidupan gereja kita, akan menjadi sesuatu hal yang di mana kegerakan Injil itu bergerak dengan besar. Sehingga kita bisa menjangkau anggota keluarga kita yang belum percaya di dalam Kristus Yesus. Atau menjangkau anggota keluarga kita yang sedang pasif. Percayanya percaya pasif. Yang ngakunya sih Kristen, gitu kan. Ngakunya Kristen. Tetapi pasif di dalamnya. Menjangkau anggota keluarga kita. Yang dimana mereka belum begitu kokoh dalam kehidupan panggilannya sebagai murid Yesus. Dia Kristen jalan-jalan misalnya. Minggu ini ke sana, minggu ini ke sini, minggu ini ke sana. Itu belum menjadi anggota gereja yang kokoh. Ya, belum menjadi anggota gereja yang kokoh. Kenapa? Kalau orang berpindah-pindah tidak punya tanggung jawab. Ya, enggak punya tanggung jawab. Berbeda kalau saudara menetap. Coba saudara bisa rasakan. Di sini yang pernah ngekos ada? Oh ada. Ada yang pernah kontrak? Ada, ya. Saudara menempati kos rumah kontrak dengan rumah sendiri, akan saudara besar tanggung jawabnya yang mana? Besar mana? Yang rumah sendiri kan? Kalau ngekos kontrak, mungkin gendeng bocor atau mungkin apa, nggak begitu terlalu pusing. Tapi kalau itu rumah sendiri, pasti akan memikirkan tanggung jawab, akan memiliki sebuah kegerakan bagaimana memeliharanya, bagaimana bisa mempertahankannya, bagaimana bisa tetap baik, ada tanggung jawab. Ya. Nah, ini merupakan satu kegerakan yang besar dalam kehidupan orang percaya bila mana kita satu dengan yang lain memperhatikan pelayanan Injil, membangun jemaat hidup dalam kasih karunia Allah. Dan inilah yang hasilnya bahwa jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Ketika menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menjadi kendor, tetapi sebaliknya justru menjadi tantangan yang menggerakkan dirinya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memperhatikan perjalanan pelayanan Injil, jemaat mula-mula, mereka adalah orang-orang yang teraniaya. Tetapi karena kegerakan imannya yang begitu kuat dalam hidup mereka, mereka memberitakan firman, menyebar kemana-mana. Bahkan juga mempengaruhi banyak orang. Supaya banyak jiwa yang dimenangkan di dalam Kristus Tuhan. Jemaat diteguhkan dalam iman. Sehingga apa akibatnya? Mengalami multiplikasi yang besar. Dikatakan Alkitab, makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ayat 4-5 tadi. Makin bertambah besar. Makin lama bertambah besar jumlahnya. Berlipat ganda. Nah, tentunya itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau minggu yang lampau, Pendeta Muda Budi Sanyoto menyatakan bahwa kegerakan Injil di tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an adalah gerakan ekspansi, gerakan keluar. Tetapi sekarang lebih condong kepada kegerakan ke dalam. Sehingga akhirnya ya gereja stagnan saja. Atau gereja ya sudahlah adem-adem ayem, ya sudah seperti ini, dengan keadaan seperti ini gitu ya. Itu memang menjadi sebuah fenomena perjalanan gereja-gereja. Ya, ada sebuah grup bukunya, ada sejarahnya itu. Bagaimana di tahun-tahun pada waktu 60-an, 70-an, 80-an dibandingkan dengan perkembangan gereja masa kini. Paling banter
adalah gereja berkembang karena biologis. Menikah dengan teman seiman, punya keturunan, menikah lagi punya keturunan, akhirnya gerejanya gereja keturunan gitu, gereja keluarga gitu. Itu juga tidak salah, itu juga tidak salah karena apa? Itu juga bagian dari sebuah pemuritan karena itu jiwa. Nah kalau tidak dibina dimulai dari keluarga lah bagaimana nanti? Ya juga tidak salah. Itu fenomenanya. Makanya anak-anak muda, ya carilah jodoh yang seiman. Boleh sak gereja, boleh di gereja lain, gitu ya. Supaya engkau juga menjadi generasi penerusnya tadi. Ya. Dan itu perlu dibina dengan baik. Perlu dipersiapkan dengan baik dalam pelayanan Injil. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, gereja yang peduli pemuritan adalah gereja yang haus pertumbuhan, melayani dalam sepenuh hati. Karena itu dalam kelompok-kelompok itu sebenarnya jangan banyak-banyak, gitu kan. Makanya di KPW kita ini sekarang ini sudah dengan kondisi seperti ini sangat mendukung. Artinya apa? Tidak terlalu banyak, maksimal 10 orang. 10 orang itu dibina sedemikian rupa secara intens supaya bergerak. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan itu bukan hanya untuk diri sendiri, nggih. Jadi kalau kita belajar di KPW, di sekolah minggu, itu bukan hanya saja memperlengkapi diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Tetapi justru itu memperlengkapi kita untuk dalam pelayanan Injil kita bisa bergerak di dalamnya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita belajar itu bukan untuk diri sendiri. Kalau kita dalam persekutuan-persekutuan dibina dalam pelayanan-pelayanan, itu bukan untuk diri sendiri. Tetapi supaya kita bergerak, bisa bergerak dalam keluarga, bisa bergerak di luar gereja, supaya pelayanan Injil berkembang. Soal orang menjadi percaya atau tidak percaya itu bukan ranah kita. Tugas kita adalah menyampaikan berita Injil. Itu kuncinya di situ. Jadi kalau kita hanya menerima saja, belajar, wes cukup untuk diri sendiri, itu berarti belum sampai kepada tujuan dalam arti kata pemuritan. Belum. Hanya masih untuk diri sendiri saja. Nah, bagaimana dengan kita masing-masing? Saudara yang akan bisa tahu akan hal ini. Apakah aku sudah bergerak selama aku belajar firman ini, apakah aku sudah bergerak menjangkau, ataukah masih hanya untuk diri saya sendiri? Saudara yang bisa tahu perkembangan hidup iman saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, gereja perlu memikirkan instrumen-instrumen yang penting dalam perkembangan pribadi. Itulah sebabnya nanti dalam pelayanan gereja sederhana, itu ada instrumen-instrumen yang sebenarnya untuk menilai diri kita sendiri. Sampai seberapa jauh kita bergerak. Nah, dari situ akan menjadi file gereja sehingga kita tahu perkembangan dari individu jemaat. Apakah sudah pelayanan menggunakan karunia, penginjilan atau belum, dan seterusnya. Akan terlihat di sini. Supaya apa? Sehingga dari situlah nantinya apa yang harus dilakukan oleh gereja untuk memperlengkapi jemaat bergerak dalam pelayanan Injil sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Jika setiap jemaat teguh dalam iman, maka pemberitaan Injil akan menjadi gaya hidup. Makanya tadi saya katakan, jemaat mula-mula, para rasul, para penatua gereja, dimulai dari Yerusalem, kemudian Antioquia, kemudian dari berbagai tempat, di Frigia, di Pamfilia, dan seterusnya. Karena apa? Mereka memiliki satu panggilan yang kuat dalam hidup mereka. Sehingga iman itu tidak untuk diri sendiri, keselamatan itu tidak untuk diri sendiri, kebenaran firman Tuhan yang sudah diterimanya, dipelajari, direnungkan, bukan untuk diri sendiri, tetapi mereka menyebar di semua tempat, memberitakan firman dalam kehidupannya. Setidaknya mendoakan. Ya, setidaknya mendoakan. Ya,
Karena itu di dalam ibadah doa, itu kan ada pokok doa, salah satunya adalah doakan minimal 2 orang yang dikenal, yang dimana belum percaya. Nah, saya percaya bahwa panjenengan itu punya tetangga, punya kawan, punya sahabat, punya teman kerja, punya teman sekolah, dan semuanya. Kita tidak sendirian. Saudara pasti punya semuanya itu. Mengapa kita tidak mendoakan mereka? Dimulai dari gerakan doa. Ya, dimulai dari gerakan doa. Jadi doa tidak hanya melulu minta berkat untuk diri sendiri. No, tidak. Berkat itu tuh hanyalah sebuah kompensasi. Di mana kita setia melayani Tuhan, berkat mengalir. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita melayani dengan sepenuh hati, kegerakan pemuritan menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan gereja. Dan ketika iman saudara dan saya dibangun makin kokoh, teguh, maka pemberitaan Injil itu akan menjadi gaya hidup. Gaya hidup itu artinya sesuatu yang kita lakukan. Sama seperti apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita setiap hari, gaya hidup. Sesuatu yang kita kerjakan. Tidak usah diperintah, tetapi sudah dengan sendirinya melakukan. Nah, itu namanya gaya hidup. Ini yang pertama. Ya, melayani sepenuh hati. Semangat dalam pelayanan Injil adalah melayani dengan sepenuh hati. Jangkau dalam sebuah pemuritan. Yang kedua, menjangkau jiwa menjadi tugas utama dalam pelayanan Injil. Ya, menjangkau jiwa menjadi tugas utama dalam pelayanan Injil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kegerakan Roh Kudus menggerakkan para rasul, para penatua, jemaat mula-mula dalam pelayanan Injil lintas kota maupun provinsi yang seolah-olah tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Mereka begitu cepat sekali. Tidak butuh waktu tahunan yang lama. Dalam waktu yang singkat mereka berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Mereka melintasi tanah Frigia, Galatia, Misia, Bitinia, Troas. Bahkan Alkitab tadi mengatakan bahwa Roh Allah mencegah mereka melayani di Asia. Artinya bahwa berarti mereka melayani di daerah Eropa. Kenapa? Kok tidak di Asia? Kemungkinan ada sebuah tafsir atau pemikiran, kenapa tidak di Asia? Kemungkinan sudah banyak orang yang memberitakan firman di daerah Asia. Itulah sebabnya Roh Kristus mencegah Paulus ke Asia, tetapi ke Eropa. Dikatakan di situ ke Roma, Filipi, Makedonia. Nah, inilah kegerakan Injil yang bergerak secara luar biasa. Kenapa demikian? Karena Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat yang ke-10, sabda Tuhan mengatakan demikian. Ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika hidup seseorang dipimpin di dalam Roh Kudus, dia peka dalam pimpinan Roh. Jadi bukan berdasarkan menurut perasaannya, pikirannya, enggak. Dalam kegerakan Roh di mana dia dipimpin di dalam kehidupan panggilannya itu. Karena apa? Hidupnya dalam kegerakan Roh, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga itu yang menjadikan kegerakan dalam pelayanan Injil itu bergerak dengan baik. Kepada siapa? Di mana? Itu kita bisa merasakannya, kegerakan itu. Nah, itulah kan sebenarnya ini merupakan sebuah kepekaan dalam pelayanan Injil. Memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kami bertolak dari Troas sampai ke
Samotrake tiba di Neapolis, Filipi, kota pertama di Makedonia. Artinya apa? Bahwa Tuhan membuka hati orang untuk menerima berita keselamatan. Kita harus percaya, kita jangan berputus asa. Dari sekian orang di mana kita bisa menjumpainya, pasti Tuhan akan menyediakan orang yang terbuka hati untuk menerima berita keselamatan. Kalau saya berbicara seperti ini, tentunya berbesar juga dalam pengalaman-pengalaman pelayanan. Ya, bahkan sampai ada yang di mana menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sampai saya yang memberkati dalam pernikahannya. Ada beberapa orang yang demikian, termasuk salah satunya juga almarhum suaminya dari Mbak Poniem, ya, menjadi sebuah kegerakan dalam pelayanan Injil yang besar. Mungkin ini tidak bisa jadi yang lain. Tuhan membuka hati untuk menerima berita keselamatan. Dan salah satu dari pelayanan Injil yang ada di Filipi, di mana Paulus berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Lydia, mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sampai kemudian dibaptiskan seisi rumahnya. Begitu pula dengan kepala penjara di Filipi, seisi rumahnya dibaptiskannya. Ketika pembesar-pembesar negeri tidak bisa menerima pemberitaan firman, lalu Paulus dan Silas dipenjara. Dalam penjara ada sebuah pengalaman yang besar, di mana ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lydia membantu Paulus dan Silas dalam pelayanan Injil, singgah di rumahnya karena perjalanannya sangat panjang. Jadi pelayanan Injil itu merupakan satu menjangkau jiwa, adalah sebuah pelayanan Injil yang sangat penting, yang menjadi hal yang terutama. Adalah sesuatu hal yang berharga dalam hidup orang percaya. Lydia membantu Paulus dan Silas dalam pelayanan Injil untuk singgah. Nah, saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mungkin mempersilahkan pelayan-pelayan Tuhan dalam pelayanan Injil singgah di rumah sementara waktu, kemudian dan seterusnya, adalah bentuk dari sebuah pelayanan, mendukung dalam pelayanan Injil bagi orang-orang percaya. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-15 itu, mendesak sampai kami menerimanya. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu percayalah bahwa dari sekian orang dalam pelayanan Injil, pasti ada 1-2 yang bisa kita jangkau. Karena itu jangan berputus asa. Karena ini menjadi tugas kita. Termasuk juga kalau kita sedang pemuritan, mungkin dari 10 yang dibina, yang sudah sangat kelihatan bisa untuk diajak bergerak, 1-2, ya itulah hasilnya. Jadi kalau kita berbicara tentang hasil itu, dari 10 itu bukan berarti 10 jadi semuanya. Masing-masing membutuhkan sebuah proses. Ya, membutuhkan sebuah proses. Dan proses orang satu dengan yang lain tidak sama pertumbuhan imannya. Petrus dan teman-teman dibentuk oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya. Ketika mereka bertumbuh bersama, yang sangat mencolok dalam kehidupan panggilan pelayanannya Petrus. Meskipun yang lain juga melayani. Nah, inilah pentingnya untuk kita memperhatikan jiwa. Bahwasanya tugas dalam pelayanan Injil adalah menjangkau jiwa. Dimulai dari keluarga, dimulai dari yang terdekat. Karena itu kalau kita memperhatikan amanat agung Tuhan Yesus, dimulai dari yang terdekat. Kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Kenapa? Karena para rasul pada waktu itu tinggal di Yerusalem, tinggal di situ. Dimulai dari Yerusalem, Yudea,
keluar dari provinsi, keluar dari kota. Samaria itu sudah keluar dari provinsi, sampai ke ujung bumi. Mana yang dimanakan ujung bumi? Bukan kutub utara, bukan kutub selatan. Ujung bumi adalah tempat di mana kita berpijak, di mana kita berdiri, itulah ujung bumi. Ketika saya berdiri di sini, inilah ujung bumi saya. Ketika saya berdiri di sana, itulah ujung bumi saya. Ketika saya berjumpa dengan seseorang bercakap-cakap, itulah ujung bumi. Itu yang dinamakan ujung bumi. Di mana kita berpijak, itulah ujung kita. Untuk kita memberitakan, menjangkau jiwa bagi Kristus. Menjangkau jiwa menjadi tugas utama dalam pelayanan Injil, membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu. Dalam pelayanan Injil tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyak tantangan yang kita hadapi, bermacam-macam. Kita melihat di dalam ayat 16 sampai 18, ada seorang hamba perempuan dengan roh tenungnya dibebaskan dari perbudakan setan. Makanya dikatakan dalam ayat yang terakhir tadi, dalam ayat yang ke-19 tadi dikatakan di sana, ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang-orang di sekitar kita terbelenggu. Bukan hanya saja terbelenggu oleh roh-roh kejahatan, terbelenggu oleh apapun dalam kehidupan mereka. Tugas kita adalah membebaskan mereka, supaya mereka mengalami kehidupan kemerdekaan di dalam Tuhan. Itulah yang harus kita pahami dalam kehidupan panggilan kita, pelayanan Injil. Membebaskan jiwa yang terbelenggu. Dalam nama Yesus, keluarlah roh itu. Kalau kita menjadi orang-orang percaya di dalam Tuhan, menjadi pendoa-pendoa di dalam Tuhan, nanti sore saya akan khotbahkan tentang kuasa doa dan pujian. Silakan kalau Bapak Ibu mau hadir lagi, supaya bisa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita ketika ada orang kerasukan setan, jangan kitanya yang lari, ya. Buatlah setannya yang lari. Ya, saya tentunya dalam panggilan pelayanan ini pengalaman-pengalaman yang banyak, bahkan mereka yang punya jimat dan sebagainya. Ya, saya lepaskan dalam nama Tuhan Yesus, saya bakar dan seterusnya. Bahkan sampai ada yang punya jimat yang luar biasa. Ketika saya pernah pelayanan di Grobogan, di Blora sana, ada orang yang punya jimat batu keramik, bagus sekali memang. Di dalamnya itu ada keris. Saya nggak tahu bagaimana bisa masuk keris itu. Dari emas itu kerisnya, satu jodoh. Kemudian selalu diganggu. Lalu kemudian saya katakan, Bapak rela kalau ini saya bakar? Ya Pak, supaya keluarga kami tenang. Saya bakar dalam nama Tuhan Yesus. Terbakar, padahal itu keramik hangus. Padahal saya hanya membakarnya dengan pakai kayu kecil aja. Itu tidak pakai seperti api unggun, tidak. Hanya kotak sekitar ukuran 30 kali 10. Karena di dalam kotak, hanya kotak itu yang saya bakar. Keramik yang batu kayak gitu, lebur. Padahal kalau saudara bisa membakar keramik, bisa lebur, butuh berapa kayu. Itu hanya kotak kecil itu, lebur. Emas, keris tadi juga lebur. Sampai jadi abu semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak pengalaman, betul, saya ada banyak pengalaman kalau berbicara tentang hal itu, dalam pelayanan-pelayanan. Bahkan yang kerasukan setan juga demikian. Ada pernah itu salah satu anggota jemaat yang seperti itu. Saya tablok dadanya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara mendoakan orang kerasukan jangan merem. Dan jangan ditabok, orang ngerti jangan. Ya. Kalau jangan mendoakan orang kerasukan melek. Ya, tatap matanya. Itu. Saudara akan melihat beda sekali mata orang yang kerasukan dengan mata yang sehat. Ya. Tablok dadanya, dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Doakan terus sampai keluar. Saya punya pengalaman itu. Nah, ini kuncinya. Ada banyak orang-orang itu berbicara tentang roh jahat.
Masih banyak juga orang-orang yang terbelenggu dalam dosa yang lain. Itulah kegerakan pelayanan Injil. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan untuk kita sendiri, adem ayem untuk kita sendiri. Enggak, kita bergerak menolong jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, membutuhkan pertolongan. Ini yang maknanya mengatakan bahwa menjangkau jiwa menjadi tugas utama dalam pelayanan Injil. Itulah sebabnya Allah menggerakkan Paulus ke Makedonia, ke Filipi. Karena ada banyak orang di sana yang membutuhkan pelayanan Injil. Itulah yang diperhatikan oleh para rasul. Semangat pelayanan Injil sudah sepatutnya menjadi gaya hidup Kristen. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya supaya fokus dalam pelayanan Injil adalah jiwa. Yang menjadi fokus dalam pelayanan Injil itu adalah jiwa. Yesus mati di kayu salib karena cintanya kepada jiwa, kepada manusia yang berdosa. Supaya jangan ada seorang pun yang binasa. Ini tugas kita. Kegerakan yang harus tumbuh dalam kehidupan panggilan kita. Sebagai kesimpulannya, seisi surga akan bersuka cita bila ada jiwa-jiwa yang diselamatkan dalam pelayanan Injil yang dikerjakan oleh setiap orang percaya. Sebab itu, semangat dalam pelayanan Injil menggiatkan kita untuk tekun dalam melayani Tuhan. Giat, sepenuh hati, dan menjadikan jiwa sebagai fokus dalam pelayanan Injil. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Tetap giat di dalam melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biar ini memberikan dorongan bagi kami sekalian, orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus, khususnya segenap warga jemaat Gereja Baptis Indonesia Ndemaicu. Kami rindu Tuhan, kegerakan-kegerakan Pentakosta yang berdampak dari abad ke abad, bahkan sampai hari ini. Biarlah spirit ini terus tumbuh di dalam kehidupan kami, gereja-gereja masa kini. Dalam kami menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Biarlah kami boleh melayani dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami. Di mana Engkau yang sudah memberi kuasa kepada kami, bila kami gunakan kuasa itu Tuhan, di dalam penjangkauan, memuridkan setiap orang, dimulai dari keluarga kami, suami, istri, anak, menantu, cucu, biarlah kami boleh memuridkan mereka Tuhan, mendidik mereka di dalam jalan-jalan-Mu, mengawasi kehidupan iman mereka, panggilannya, kesetiaannya di dalam Tuhan, sampai mereka bergerak di dalam pelayanan Injil dimanapun berada. Dan biarlah jiwa-jiwa menjadi satu tujuan bagi kami dalam pelayanan Injil, supaya makin hari makin bertumbuh dalam pelayanan Injil. Jiwa-jiwa yang mengasihi Engkau diselamatkan di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu biarlah ini memberkati kami, menggerakkan kami sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang aktif di dalamnya, dalam pelayanan Injil. Mulut kami, perkataan kami, di mana Engkau sudah meteraikan firman-Mu tidak jauh dari hidup kami, yaitu di dalam mulut kami. Biarlah kami katakan firman setiap hari, dimanapun kami berada, menjumpai orang-orang, supaya mereka yang terbelenggu dibebaskan, dan mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari Tuhan Yesus, tolonglah kami. Mari Roh Kudus, gerakkan kami terus semangat dalam pelayanan Injil ini. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa untuk Indonesia. Dengan segala dinamika kesulitan bangsa kami yang sangat berat ini, kuatkan dan teguhkan kami, memikul beban yang berat ini, kuatkan dan teguhkan kami di dalam menjalani kehidupan, di mana dari wabah, dampak dari wabah berdampak kepada sosial, ekonomi, dan seterusnya. Bahkan pemerintah sudah mengingatkan kami akan bahaya resesi. Tuhan, kami percayakan kepadamu Tuhan, keberadaan negeri ini, kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan kami juga. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang terus mempercayakan
perjalanan bangsa kami, mampukan, sanggupkan pemerintah bangsa kami dari pusat sampai daerah, bahkan semua elemen masyarakat, elemen lembaga pemerintahan, semuanya Tuhan yang peduli dan yang juga terus berkersah hati untuk memerangi dampak dari wabah ini Tuhan. Biarlah itu semua bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, bahwa di balik duka ini Tuhan, ada sukacita, di balik penderitaan ini Tuhan, ada kelegaan, di balik kesukaran ini Tuhan, Engkau punya rencana yang baik untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, pulihkan negeri kami Tuhan, ampuni. Terima kasih Bapa di surga. Dan hamba-Mu yang Kau hantarkan ke tempat ini untuk melayani bersama dengan seluruh jemaat yang Kau kasih. Hamba-Mu percayakan perjalanan kehidupan jemaat-Mu. Esok pagi di awal pekan yang baru, yang mulai bekerja, sekolah, belajar, apapun bentuknya, baik melalui virtual ataupun dalam kelompok-kelompok kecil, dan juga dalam pelayanan-pelayanan ibu rumah tangga, dengan segala tugasnya yang mulia, mari Bapa setiap jengkal tanah yang mereka injak, kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan, setiap jengkal tanah yang mereka injak Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau kuatkan dan panggilan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap terus setia di dalam Tuhan, bertanding dengan baik, memelihara imannya, sampai garis akhir pertandingan, memuliakan Tuhan dalam penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Saudara, saya undang untuk berdiri bersama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera, kasih dan sukacita, kebaikan, kemurahan, cintanya Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari hari ini, untuk dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk sejenak.
Amin. Selamat berhari Minggu dan jaga kesehatan selalu, gunakan masker dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.